kita bersyukur ya. Saat ibadah seringkali itu bikin kita ciut ya. Karena apa? Hujan. Selalu tuh kebanyakan mulai jam 1, jam 2 ada hujan. Hari ini saya bilang Tuhan, ibu-ibu ini kesian kakinya pada nggak beres sakit-sakitan. Kalau habis hujan langsung kita jalan takut kepleset. Sampai saya nawar sama Tuhan, Tuhan jam 5 berhenti ya Tuhan hujan. Supaya masih ada waktu 1 jam buat nyurutin air yang ada di jalan. Puji Tuhan. Tuhan dengar doa semua kita ibu-ibu yang mengasihi Tuhan. Walaupun hujan tetap setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan ayat 9 ya. Sudah dapat semua? Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi, supaya aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ya, ini bicara tentang pohon ara yang tidak berbuah ditanam di tengah-tengah perkebunan pohon anggur. Ya. Itu berbicara juga tentang kita, kehidupan secara rohani kita. Yang dicari orang dalam pohon, yang dilihat orang dan dicari orang di pohon itu adalah buahnya. Betul nggak ibu-ibu? Orang nggak cari daunnya. Orang nggak lihat batangnya, bagus ya melingkar-melingkar, enggak. Tapi yang orang lihat dan orang cari, yang terutama adalah buahnya. Oleh sebab itu kita nih, sebagai WBI di tempat ini harus menghasilkan buah. Aduh, kurang kedengaran. Harus menghasilkan buah. Jadi tidak penting berapa lama. Ada yang udah mungkin 5 tahun, 10 tahun. Kalau saya udah puluhan tahun. Adakah kita sudah menghasilkan buah-buah Tuhan? Adakah yang Tuhan lihat dari hidup kita adalah buah-buah yang baik? Apa malah sebaliknya? Buah yang Tuhan lihat adalah buah yang asam, buah yang kecut, buah yang jelek bahkan. Yang Tuhan mau dan Tuhan mau lihat adalah buah dari setiap kita. Ya, jadi berapa lama itu nggak penting. Ya, kadang-kadang orang yang baru mulai ibadah 1 tahun 2 tahun itu udah kelihatan loh buahnya. Betul nggak ibu-ibu? Ada yang udah puluhan tahun tapi bebel, kagak ada buah-buah. Mungkin ranting aja, mungkin apa sih namanya itu? Sarinya aja nggak kelihatan kali. Ya, makanya kita ya sebagai umat pilihan Tuhan yang Tuhan sudah pilih, apalagi kita diajarkan kemarin Pak Gembala bilang bangkit dan bersinarlah. Paskah juga kan kebangkitan Tuhan kita rayakan di sana. Ya, supaya walaupun saya nggak ikut, saya sedih banget orang, aduh pada senang-senang, saya di rumah ngap-ngapan, boro-boro saya jalan, melek aja saya keliling-keliling matanya muter-muter ya. Nah terus makanya kita dikasih kesempatan untuk kita bisa berbuah. Amin ibu-ibu. Supaya kita berbuah gimana caranya? Yang pertama ingat ya, hargai anugerah Tuhan yang diberikan buat kita. Sebagai ibu-ibu rumah tangga biasa. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita hari ini nggak bisa ada saat ini. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita nggak bisa retret kemarin. Padahal saya yang macu orang, pergi. Tapi hari haknya saya nggak bisa pergi. Kalau Ibu Amoy sih udah maksudnya, ya memang dia ada
Apa tuh saya? Musibah ya, suaminya dipanggil Tuhan. Nah kalau saya masih melayani di dalam malam itu. Tapi mulai jam 1 malam saya mau pipis, saya sehat, saya seger. 3:30 saya bangunin anak saya buka puasa, sahur puasa. Sahur jam 3:30 saya melek aja, itu udah langsung muter. Mending kalau muter doang, muntah-muntah uger ya. Jadi udahlah Pak Paulus telepon, Ci langsung berangkat. Iya deh kalau bisa deh. Mati saya, boro-boro berangkat. Melek aja nggak bisa nih gitu kan. Tapi makanya itu saya tidak beranugerah tuh dalam hal retret. Padahal saya udah beresin baju, udah segala macam. Waduh udah senang-senang deh, udah happy-happy. Ya, tapi ternyata saya tidak dapat anugerah untuk bisa pergi retret. Ibu-ibu yang pergi luar biasa ya, luar biasa. Selalu bersyukur, karena kalau kita tahu orang yang mengerti akan anugerah Tuhan yang ada pada kita, hidup kita enak. Karena selalu bersyukur. Oh anugerah Tuhan, gua ada sampai hari ini. Lihat tuh orang lain diinfus, diapain. Nah kita nih yang sehat-sehatan kadang-kadang main-main di dalam Tuhan. Kalau orang yang main-main dalam Tuhan bisa nggak ngasilin buah yang baik? Halo? Bisa nggak ngasilin buah yang baik kalau kita hidup main-main di hadapan Tuhan? Boro-boro buah. Mungkin daun juga kering kali. Ya, daun juga kering, boro-boro buah. Nah, kita makanya harus hidup benar-benar menghargai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak bersungut-sungut, apalagi para pelayan yang terima pelayanan, terima dengan sukacita dan rendah. Jangan sukacita dan kesombongan. Wah hebat, enggak. Tidak ada yang hebat di mata Tuhan. Kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan mau cari orang yang mau, bukan yang pinter. Yang pinter belum tentu beranugerah bisa pujian. Yang sekolah S3, S4, S-teler lagi S7. Belum tentu bisa berdiri di mimbar untuk bisa mengadakan puji-pujian. Tapi kita membawa hati kita yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan pakai dan Tuhan pilih. Makanya kalau sudah jadi pelayan Tuhan harus bersyukur banget. Siapa kita bisa melayani Dia? Raja di atas segala raja. Siapa kita? Orang yang harusnya tidak bisa seperti itu. Tuhan pakai kita. Tuhan gak lihat latar belakang kita. Ya, kalau dunia kan lihatnya kerja mesti ada S1, S2. SMA sekarang kebanyakan kerjanya mungkin cleaning service. Kok zaman saya kecil dulu SMA tuh udah hebat. Ya, udah hebat luar biasa. Tapi saat ini yang namanya SMA nggak ada apa-apanya. Mesti terus. Tapi di mata Tuhan, walaupun kita sebagai ibu-ibu rumah tangga biasa, ibu-ibu yang tidak berpengalaman dalam bidang pekerjaan di luar sana, Tuhan pakai kita. Amin ibu-ibu, kita mesti bersyukur di hadapan Tuhan. Siapapun apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan, bersyukur, jangan bersungut-sungut. Ya, makanya saya, nah entar nih kita mau adain entar aja ya, adain syukuran. Orang itu orang, tapi selalu anaknya sakit, cucunya sakit, mamanya sakit. Ci doain Ci. Saya bersyukur banget. Di tengah-tengah itu saya bisa menginjil lewat doa saya. Lewat doa diberkati, lewat apapun diberkati. Makanya kita jangan, ngapain dia orang, enggak. Saya tidak menginjil pakai Alkitab. Kelamaan buka Alkitab, menginjil pakai hidup kita, menginjil pakai pribadi kita, menginjil pakai suara kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Bukan gampang, bisa aja. Yang penting kita mau. Ya. Yang kedua, bukan saja menghargai, tetapi gunakan kesempatan yang ada. Banyak orang nggak ada kesempatan buat bisa melayani Tuhan. Buat jadi berbuah. Maaf bicara, apalagi kalau gerejanya gede-gede, sampai mereka tuh rasanya bukan ngejelekin orang, nyosorin diri supaya kepake dengan uangnya mungkin, dengan hartanya mungkin, menonjolkan, wih si A hebat loh, dia kaya lu boleh tuh udah ambil pelayanan. Tapi kita di sini ibu-ibu yang sederhana, kalau Tuhan pakai kita, gunakan kesempatan yang ada. Jangan seperti contohnya Marta dan Maria. Di dalam Lukas yang ke-10 ayat yang kesekian, ibu baca di rumah, ayat 38-42. Maria mempergunakan waktu yang ada.
Jadi kita punya waktu dua nih, kronos dan kairos. Yang kronos waktu kita selama 24 jam. Adakah kita sudah mempersiapkan waktu kita untuk Tuhan? Itu yang kronos. Apalagi yang kairos. Justru Maria mengambil waktunya Tuhan yang terbaik. Waktu Marta marah dan bersungut-sungut, Tuhan, guru, suruh dong tuh si Maria bantuin saya kerja sendirian. Tuhan jawab apa? Coba baca di dalam Lukas pasal yang ke 10, Titin baca, Tin. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Ibu-ibu dengar baik-baik ya. Silakan, Tin. Ya, kita mau contoh Maria. Mempergunakan waktu yang ada. Selagi ada kesempatan hidup bersama Yesus, lakukan dengan baik. Kerjakan dengan baik. Jangan mau terima Yesus, tapi kitanya tidak fokus. Bilangnya sih cinta Tuhan, tapi saat terima pelayanan nggak fokus tuh. Aduh banyak kerjaan nih. Aduh bisa nggak ya ntar ya. Nah itu kan seringkali kita begitu. Betul nggak ibu-ibu? Seringkali. Makanya kita mau belajar saat ini betul-betul menghargai kasih karunia dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan. Karena kesempatan belum tentu datang 2 atau 3 kali. Sekali udah nggak mau, ya udah Tuhan nggak paksa kita. Tapi kita yang justru harus mau mempersiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan talenta yang ada. Ya, juga jangan ngiri sama talenta orang lain. Oh, dia bisa khotbah, gue nggak bisa. Lu kira gue nggak bisa? Gue juga bisa. Bisa memang. Tapi itu dipaksakan. Jadi bukan kehendak Tuhan yang jadi, kehendak kita yang terjadi. Ya, oleh sebab itu namanya pelayanan dengan kesombongan. Lu bisa, gue bisa. Lu jual, gue beli. Gitu ya, istilah orang Betawi kayak begitu kan. Lu jual, gue beli. Jadi itu dengan sikap kesombongan tidak berkenan di mata Tuhan. Sedangkan Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang rendah hati. Tuhan aja siap loh melayani siapapun juga. Apalagi kita. Justru kita bersyukur. Ya, bersyukur banget kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani lewat wadah GBI yang ada saat ini. Amin ibu-ibu. Tapi dengan kerendahan hati, bukan dengan buat kegagah-gagah atau sombong-sombongan. Jangan sampai kita ditebang. Jangan sampai Tuhan bilang nggak berguna lu, puluhan tahun ke gereja, nggak berguna lu, manasin bangku yang kosong, tebang aja. Jangan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Pelayanan yang terbaik, hidup kita yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita nggak ditebang. Dari kecil kita ikut Tuhan, mungkin dari sekolah minggu, sampai remaja, sampai pemuda, totalnya kita ditebang. Aduh, sia-sia pelayanan kita. Jangan sampai kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Di tengah keadaan apapun, tetap kita mau menghasilkan buah yang baik. Supaya orang-orang sekitar kita melihat buah yang kita keluarkan dari kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Jangan bukan kelihatannya aja apel manis tapi itu asam atau banyak borok-borok di dalamnya, busuk-busuk di dalamnya. Kita menjadi buah yang baik, berbuah bagi Kristus. Jadi judul di sini tuh di atas firman Tuhan kita ini adalah berbuah bagi Kristus. Supaya lewat buah yang kita keluarkan nama Yesus Kristus dipermuliakan dan diagungkan. Ya, tadi yang pertama kita harus menghargai
kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga dalam kehidupan kita nggak bersungut-sungut, tapi kita terus memuliakan Allah, memuliakan Tuhan lewat pelayanan atau lewat hidup kita. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Sekarang saya tanya ibu-ibu, sudahkah mempergunakan waktu yang ada? Waktu yang kronos itu adalah 24 jam, jadi jangan sisakan waktu. Ya, kalau udah gue sempet, gue baru berdoa. Kalau udah gue sempet, gue baru baca firman Tuhan. Kalau udah gue sempet, baru udah gue begini dan begitu. Nggak ada kesempatan kita. Hari ini mulai belajar. Persiapkan waktu untuk Tuhan. Ya, persiapkan waktu untuk Tuhan. Supaya lewat persiapan kita ini, kita menjadi buah yang baik dan tidak ditebang orang. Yang ketiga. Yang ketiga adalah ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Cangkul bicara hati. Ya. Mencangkul adalah menggemburkan tanah yang keras. Yang ada kerikil-kerikil dibuangin. Ibu Amoy tukang nyirem pohon, jadi tahu. Tanah yang gembur yang mana? Karena kerjaannya nyirem pohon. Supaya buahnya baik. Pohonnya baik ya karena disiramin. Jadi itu bicara soal hati itu masih adakah kesombongan dalam hidup kita? Di dalam melayani Tuhan. Masih adakah iri hati kita di dalam melayani Tuhan? Dicangkul sakit loh, pakai pacul. Itu kan bicara bagaimana kalau kita yang sedang dalam keadaan begini tuh dicangkul oleh persoalan hidup kita yang membuat kita tuh jadi tidak maju di dalam Tuhan. Sakit, berdarah, sakit, segala macam ya. Jadi jangan ada kepahitan, ada sakit hati. Kita harus memberikan buah dan buah itu harus diberi supaya kita bertumbuh baik pohon itu. Kita harus memberikan pupuk. Apa pupuknya? Firman Tuhan. Karena isi firman Tuhan ini adalah kegirangan dan sukacita. Apapun masalah persoalan hidup kita, baca firman Tuhan, pasti Tuhan kasih. Emang nggak hilang persoalan, bukan sulap kan? Nggak hilang, tapi lewat firman Tuhan yang kita baca, itu jadi rema. Jadi apapun masalah kita, itu bisa terselesaikan dengan baik. Nggak langsung hilang, enggak. Tapi kita mampu menyelesaikan persoalan. Oleh sebab itu, firman Tuhan kita harus baca setiap hari. Karena firman Tuhan adalah pupuk buat kehidupan kita, supaya hidup kita bertumbuh dan berbuah. Amin ibu-ibu. Jadi firman Tuhan itu gak boleh asal buat di gereja doang. Dibacain di gereja doang. Di rumah bulukan. Mau pegang mesti dilap dulu. Nggak dipakai sih. Nggak dipegang-pegang. Ini juga sampai rapet nih karena nggak bisa terbuka. Jarang dibuka. Mulai saat ini kita semua mau bertobat. Baca firman. Karena firman adalah pupuk buat hidup kita, memuliakan nama Tuhan. Dan dari itulah kita lihat buah-buah dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, keluar buah-buahnya. Amin. Amin ibu-ibu. Ya, yang keempat. Kita harus rela dibersihkan, ya. Diberi pupuk, gimana caranya? Ya baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Dan baca kitab suci berdoa itu adalah kalau kayak dulu kita masih kecil sekolah itu 3 sekawan ya. Minta Roh Kudus, kita baca kitab suci, kita doa, itu adalah kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup tetap tegar walaupun di masa kesukaran. Masa sekarang bukan masa yang baik. Masa-masa mendatang masa yang sangat sulit. Ya, mungkin ibu-ibu yang di rumah nggak terlalu berasa karena tidak mengikuti kehidupan di luar sana. Yang kerja kantor sekarang masa sulit, yang berdagang juga masa sulit, sepi ya. Kita mungkin yang cuman ibu-ibu biasa aja mungkin taunya anak ngasih atau taunya suami ngasih buat kita makan hari-hari. Tapi kita mau mempergunakan waktu kita yang ada supaya buah-buah kita ini bisa bukan saja dipandang orang, tapi bisa dinikmati buahnya. Ya, bisa dinikmati buahnya. Supaya apa? Kehidupan kekristenan kita nggak sia-sia.
Bukan keluar masuk gereja melun bangku yang kosong, tapi ada buah loh yang harus kita keluarkan. Berbuah bagi Kristus lewat keluarga kita. Jangan di dalam keluarga kita jadi batu sandungan. Ya. Ada orang banyak yang ngamuk ke gereja karena lihat sikap kita, lihat mulut kita, lihat perbuatan kita. Jadi enggak ngamuk ke gereja gue. Orang rumah aja yang gue ke gereja aja gue begini dan begini, itu seringkali saya dengar dan bahkan kita lihat sendiri. Biar orang-orang yang dari luar sana tahu, oh si Hak kehidupannya baik. Dia kesaksian kita itu bukan kesaksian pakai Alkitab sih sekarang ya. Kesaksian hidup kita itu benar-benar kesaksian yang luar biasa. Karena hidup ini anugerah, pergunakan waktu yang ada sehingga kita bisa mengeluarkan buah yang baik. Itu aja, cuman sebenarnya simpel, cuman susah buat mengerjakannya. Kalau kita tidak tahu menghargai anugerah Tuhan, kita nggak bisa mempergunakan waktu yang ada. Kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada dengan baik, kita tidak bisa pernah menghasilkan buah yang baik. Jadi ini benar-benar berkaitan sekali ya. Menghargai anugerah Tuhan, menggunakan kesempatan yang Tuhan beri, baru kita bisa menghasilkan buah yang baik. Kalau salah satu ini tidak kita tekuni, itu tidak bisa mengeluarkan buah yang baik. Jadi supaya orang bisa tahu kita ini siapa. Hasil buah kita ini apa? Salak apa durian? Hasil buah ini kita apa? Buah yang apel bagus banget, apa buah yang cuman digelar di Senen tuh yang cuman setumpuk 1.000 apa 2.000 perak, yang penting buah. Mereka bisa jus dibikin dijualan kayak gitu ya. Kita mau benar-benar jaga anugerah Tuhan buat setiap hidup kita, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Yang jadi oma, saya juga harus jadi berkat buat anak cucu kita. Jangan sampai kesel sama oma, keliwat bawel, kesel sama Ema, banyak aturan. Anak-anak sekarang kan nggak mau diatur. Maunya jalan nyelonong sendiri. Kalau kita kan dulu hidup di dalam pengaturan bapak emak kita. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau sekarang kan, kenapa nggak boleh? Kok nggak boleh, kenapa? Nah, itu pasti ditanya. Jangankan anak yang udah kawin, cucu kecil juga bisa begitu. Kok nggak boleh, Oma kenapa? Bisa kenapa? Ya, jadi kita harus betul-betul jaga hidup kita di dalam kehidupan kekristenan kita. Supaya lewat kita, jangan jadi orang jadi batu sandungan, percuma ke gereja. Ternyata seperti itu. Justru kalau kita menjadi contoh yang baik tuh, dia rajin ke gereja, dia rajin nyembah Tuhan, lihat hidupnya. Ya, menyenangkan orang lain, memberkati orang lain, walaupun mungkin dengan bukan berkat uang, tapi berkat perkataan kita aja orang bisa jadi senang. Itu adalah keluar buah yang baik. Ibu-ibu mau? Mau ya ibu-ibu ya, jangan sampai kita berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya kemampuan untuk saya bisa berbuat baik, untuk hidup dalam kebenaran. Karena orang hidup benar di mata Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta. Itu saya pegang terus tuh firman Tuhan itu. Jangan sampai anak cucu kita minta-minta, makanya kita harus hidup benar, bukan baik. Perbuatan baik kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, sudah pasti baik di hadapan manusia. Ya, kita harus bisa bedakan itu. Makanya kita kejar kebenaran. Supaya hidup kita berbuah, menghasilkan buah yang baik. Tuhan memberkati. Kita akhiri firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya ibu-ibu ngerti ya firman Tuhan ya. Supaya jangan sampai asal dengar doang. Tapi akhirnya tidak jadi rema, tidak jadi contoh buat kehidupan kita. Saya undang semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian.